Gelombang protes dan mogok kerja di Iran terus meluas ke berbagai kota akibat memburuknya kondisi ekonomi, inflasi tinggi, serta anjloknya nilai tukar rial Iran ke titik terendah sepanjang sejarah. Aksi protes yang bermula di ibu kota Teheran kini menyebar ke sejumlah wilayah lain dan memicu respon keras aparat keamanan. Protes dimulai pada Minggu 28 Desember 2025 setelah para pedagang di Grand Bazar Teheran melakukan mogok kerja menyusul jatuhnya nilai rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Sejak saat itu demonstrasi menyebar ke kota-kota lain seperti Karaj, Hamedan, Hesem, Malard, Isfahan, Kermanshah, Shiraz, dan Yazd. Aparat kepolisian Iran dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di beberapa lokasi. Meski begitu, pemerintah Iran menyatakan akan membuka ruang dialog dengan para pengunjuk rasa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian merespons situasi tersebut. Dalam media sosial X miliknya, Pezeshkian mengaku telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk membuka pembicaraan dengan perwakilan demonstran. Di tengah tekanan ekonomi dan politik, Pezeshkian juga menerima pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farzin, dan menunjuk mantan Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdul Nasser Hemati sebagai penggantinya. Aksi protes tidak hanya diikuti para pedagang dan pekerja, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah yang merujuk pada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Beberapa demonstran bahkan menyerukan dukungan bagi Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979. Reza Pahlavi merupakan tokoh oposisi Iran yang hidup di pengasingan di Amerika Serikat yang dengan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap aksi protes tersebut. Dukungan juga datang dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan dukungan bagi masyarakat Iran yang memperjuangkan martabat dan masa depan yang lebih baik setelah bertahun-tahun kebijakan ekonomi yang diberlakukan dinilai gagal. Isu Iran juga menjadi agenda utama pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Florida pada Senin 29 Desember 2025. Dalam konferensi pers bersama, Trump enggan menyatakan secara tegas apakah ia mendukung perubahan rezim di Iran. Trump juga mengisyaratkan kemungkinan mendukung serangan udara Israel berikutnya jika Iran membangun kembali program nuklir atau rudal balistiknya. And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. Di tengah memanasnya situasi, Badan Intelijen Israel Mossad secara terbuka menyerukan warga Iran untuk melanjutkan aksi protes. Mossad bahkan mengklaim tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mendukung para pengunjuk rasa langsung di lapangan. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan pasca pertemuan Trump dan Netanyahu, serta peringatan keras terhadap Iran terkait program nuklir dan rudalnya. Iran yang tidak mengakui keberadaan Israel telah lama menuduh negara itu melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya serta membunuh para ilmuwan Iran. Teheran juga mendukung kelompok-kelompok militan di kawasan sebagai bagian dari apa yang disebutnya poros perlawanan. Kelompok tersebut mencakup Hizbullah di Libanon dan Hamas di Palestina yang dalam 2 tahun terakhir terlibat perang besar dengan Israel.
Konflik berkepanjangan ini turut memperburuk kondisi ekonomi dan politik domestik Iran.